cerita yang ingin saya sampaikan. Perlu Anda ketahui, ini memang cukup absurd. Tetapi dengan tugas pertama yang saya lihat, saya yakin Anda bisa melakukan. Oke, ini akan seperti ini, ya. Pertama, Anda bisa memproses image-nya. Oke, misalnya image-nya itu ada noise-nya, noise-nya dikurangi. Terus misalnya image-nya itu ada noise-nya, noise-nya dihilangkan. Itu Anda bisa melakukan, ya. Terus kemudian Anda bisa mengekstrak features di dalam image. Misalnya ada gambar kucing dan pohon, maka Anda bisa membedakan kucing dengan pohon. Oke, jadi kucingnya diberi warna apa, pohonnya diberi warna lebih apa, gitu ya. Terus yang terakhir, Anda bisa melakukan analisis. Contohnya, kalau Anda bisa mengenali, misalnya, apakah di dalam gambar itu ada gambar pohonnya, gitu. Terus kemudian diberi image yang lain, Anda bisa mendeteksi bahwa di situ ada pohon. Tuh. Ada dua teknik. Yang pertama itu menggunakan color histogram, terus yang kedua menggunakan local binary pattern. Itu adalah teknik yang harus Anda kuasai. Oke. Sekarang apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Siapa ini? Sukma, Pak. Ya, gimana Sukma? Tadi pas itu Pak, bagian lokal binary pattern saya lagi ke kamar mandi, jadi nggak paham Pak, soalnya diairi. Yang bagian itu Pak, 50-50 itu, angkanya di tengah 50. Oke, sekarang gini. Local binary pattern itu digunakan untuk melakukan analisa pola dari sebuah image. Ya. Oleh sebab itu, nilai pixel yang di tiap sel sekarang dibandingkan dengan tetangganya. Oke. Cara membandingkan macam-macam. Ada yang berdasarkan 4 bit, ada yang berdasarkan 8 bit, dan juga ada yang berdasarkan berapa? 8 ditambah 8, 12 bit ya. Kok 12 bit? 8 tambah 16 bit ya. Nah, sekarang contoh yang di sini dilakukan adalah menyatakan bit itu di dalam 8 bit. Oke. Ini kan Sukma? Iya Pak, benar. Pertama, intinya kita akan mengevaluasi pixel yang di tengah ini. Ini adalah pixel yang akan kita evaluasi, oke? Nah, gambar ini memiliki berapa? Memiliki 9 pixel. Nah, sekarang 50 ini akan kita konversi menggunakan local binary pattern. Maka hitungannya akan seperti ini. Bit yang atas kiri dari bit yang dimaksud ini menjadi 1, indeks kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Oke. Sekarang dibandingkan. Kalau bit tetangga ini lebih besar daripada 50, oke, lebih besar atau lebih kecil nih? Lebih besar ya, 100 lebih besar dari 50, maka bit pertama ini nilainya 1. Oke. Sekarang kita lakukan bit yang kedua. Ini. Oke. Lebih besar dari 50, maka bit kedua nilainya juga 1. Nah, terus kita sekarang menuju ke bit yang ke-7. Ini adalah bit ke-7.
Nah, bit ke-7 ini dibandingkan dia 50. Nah, karena tidak lebih besar dari 50, maka nilainya 0, bit ke-7. Nah, bit ke-8 40 juga lebih kecil, maka nilainya 0. Nah, sekarang kita mendapatkan angka 1111110. Oke. Ini kalau didesimalkan akan sama dengan 252. Sehingga sekarang angka 50 kemudian diganti dengan angka 252. Oke, ini akan diganti dengan 252. Seterusnya, semua pixel itu dikonversi menggunakan local binary pattern. Nah, dari situ yang sebelumnya 100, 101 dan seterusnya akan berubah angkanya semuanya berdasarkan hasil konversi. Nah, dari ini semua kemudian dibuat histogramnya. Nah, dari histogramnya itu kita akan tahu jenis patternnya. Oke, Sukma, bisa memahami? Pak, itu maksud didesimalkan itu gimana caranya Pak? Kok bisa 252? Oke, caranya seperti ini. Yang 0 ini dikalikan 2 pangkat 0. Yang ini 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Oke, kita sampai di situ dulu ya. Yang lainnya teruskan ya. Maka 0 dikalikan ini kan 0 ya. Ini dikalikan 2, 0. 1 dikalikan 2 pangkat 1 kan 2. 1 dikalikan 2 pangkat 2 atau ini akan 4. Jadi sampai di sini saja ketemunya 6. Oke. Ini terus. Berarti ini 2 pangkat 3 berapa? Pak, itu 2 pangkat 2 yang ketiga. Ini ya, ini 2 pangkat 2 berapa ini? 4. 4. Ini 4. Yang ini berapa? 2 pangkat 3? 8. 8. Terus depannya sini? Yang ini? 16. 16. Terus ini 32. Ya, ini 8, 16, 32, 64. Nah, sekarang dijumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini akan ketemu 252. Oke, bisa dimengerti? Pak, itu cara ini 2 pangkat 2-nya itu kan dimulai dari kanan. Apakah bisa Pak mulai dari kiri, Pak? Nggak bisa. Nah, itu kalau mulainya dari kiri, itu model membaca ini huruf Arab. Ini, oh maksudmu yang ini ke sini? Ini masuk ke sini gini? Bukan Pak, ini cara penomorannya 2 pangkat 0 mulai dari kiri, maksudnya Pak, itu 2 pangkat 0 dari kiri, 2 pangkat 1. Oh, 2 pangkatnya di sini? Iya Pak. Nah, sekarang kalau tak beri uang ini, oke, ini uang ya. Suka pengen 10.000 atau Rp1? 10.000 dong Pak. Nah, ya, ini selalu kalau gini ya hutang, kalau kamu hutang ke saya 10.000. Tetapi pas saya ngasih, saya bacanya dari kiri, jadi Rp1. Ya kan nggak bisa lah, baca selalu dari kanan deh. Ini kan juga membacanya for ya. Kalau dibaca ke sana tadi rof. Kecuali ada satu kata yang dibolak-balik sama, namanya kasur rusak. Coba ditulis kasur rusak, dibaca dari kanan atau kiri sama. Tetapi ini tetap bacanya harus dari ini namanya MSB, yang ini namanya LSB. Ya, yang ini namanya least significant bit, yang ini namanya most significant bit. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu ini patternnya, ini Anda menghitung jaraknya.
Oke. Jarak antara titik yang berdekatan. Jadi misalnya ini 252, terus Anda plus minuskan, misalnya yang 250 sampai 260, enggak ada, 260 enggak ada ya. Yang 250 sampai 255 itu satu kelompok, nah dia berada di kelompok yang mana itu. Ya, pertama Anda transfer ini, terus kemudian dihitung jaraknya. Nah, dari penghitungan jarak ini sekarang akan ketahuan. Jadi kan gini, misalnya itu daun dari pohon, ya tentunya dia akan menggerombol di satu tempat kan ya. Jadi selama pikselnya itu jaraknya tidak terlalu jauh, maka dia termasuk bagian dari pohon itu. Kalau terlalu jauh, maka masuk gerombolan yang berbeda. Oke. Nah, setelah dilakukan penghitungan jarak, baru kemudian diwarnai. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ini pohonnya. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, enggak, silakan. Tadi yang slide ada gambar babi sama harimau, itu maksud dari histogramnya tuh bisa ada yang naik, ada yang turun itu gimana, Pak? Itu maksudnya warnanya yang ada yang nilainya tinggi, ada nilai rendah atau gimana, Pak? Di histogram Nah, itu. sekarang gini. Sebentar, sebentar, ini salah. Saya salah. Oh, di sini ya. Sekarang itu yang color ya. Oh iya, anunya kalau tidak salah itu si Ayusina ya. Oke, nanti kalau tak perlihatkan skripsinya, moga-moga saya ada. Ini Agung? Tadi siapa? Agung ya? Angga, Pak. Oh, Angga. Ini ya maksudnya? Ya, Pak, itu. Kenapa ada yang naik, ada yang turun? Nah, sekarang gini. Ini adalah gambar. Nah, terus kemudian gambar ini bisa diekstrak ke dalam red sama green sama blue. Nah, oke. Nah, ketika dia sudah diekstrak, maka tinggal dikumpulkan saja. Warna green-nya itu ada berapa, warna blue-nya, kan green-nya berarti antara 0 sampai 255. Demikian juga green-nya. Nah, ketika itu diplotkan di histogram, ini akan menghasilkan pola yang seperti ini. Oke. Akan menghasilkan pola yang seperti ini. Nah, sekarang kalau hasil histogram red, green, dan blue itu Anda buat menjadi 2 bit saja, maka nanti histogramnya akan condong ke kiri dan ke kanan. Oke, sekarang coba saya carikan dulu ya. Kayaknya saya ada. Ini akan lebih mudah Anda membayangkan kalau saya menyimpannya. Karena kadang-kadang
Jadi yang ini itu ekstraksi terhadap warna, sedangkan yang LDP itu tadi ekstraksi teksturnya. Sebentar ya, tak carikan. Nah, ini caranya sangat sederhana ya. Yang dilakukan itu adalah cara yang sederhana. Ternyata dia juga sudah bisa membedakan. Ini idenya seperti ini. Bentar ya. Jadi ini Berarti belum itu sampai ke kayak arah tingkat polanya. ketajaman warna gitu, Pak. Gimana? Berarti itu kayak tingkat ketajaman warna itu dari RGB-nya apa gimana? Bukan tidak ketajaman warna, tetapi sebaran warnanya. Oh, Jadi seperti ini ya. Oke, ini sekarang saya perlihatkan ya. Bentar. Ini, nah, oke, sudah bisa melihat? Ini adalah kayaknya gambar teman-teman seangkatannya ini atau gimana ini dia? Ya. Jadi dia kalau setelah diekstraksi, ya ini kalau dilihat ya, ini antara 0 sampai 255. Ya. Oke. Nah, maka gambar ini akan memiliki warna paling besar di titik ini. Oke. Jadi gambar ini dibuat grayscale-nya. Nah, terus kemudian grayscale-nya itu dibuat seperti ini. Ini. Nah, karena dia grayscale, maka dia antara 0 sampai 255. Oke. Jadi warna yang dominan apa itu ada di 255. Itu kalau dia grayscale. Nah, kalau dia diekstrak dalam RGB, maka kita akan memiliki 3 buah histogram. Histogram red, green, dan blue. Nah, kalau dibuat 2 dimensi, maka bisa kita pakai 2 saja, red dan green. Tetapi kalau 3 dimensi, red, green, blue, maka akan ketemu yang miring tadi. Nah, dari sini, ini akan mencirikan apa yang ada di dalam ini. Jadi hanya berdasarkan gambaran ini. Nah, terus kemudian dites, karena ini adalah alat yang paling simpel, ini dites. Tesnya itu menggunakan ini. Anda kenal barang ini? Nah, ini. Ini foto apa ini?
Ini adalah motif batik parang rusa. Ini kalau dia diambil satu pola, 2 pola, 3 pola. Terus kemudian dia dibandingkan dengan pola yang lain. Oke, ini apa ini? Saya nggak tahu yang ini. Yang parang rusak kan yang kanan, ya. Ini dengan pola yang ini, dia memiliki perbedaan atau tidak? Oke. Nah, sekarang kita memiliki histogram dari masing-masing ini, pola dasarnya ini, bahwa ini adalah citra. Nah, dari histogram itu, sekarang dilihat statistiknya. Contohnya seperti ini. Jadi statistik yang digunakan itu adalah, sebentar saya carikan ya. Tadi kan bentuknya sebaran ya. Terus kemudian dari hasil sebaran ini akan digunakan, dilihat fiturnya, beberapa fitur dari histogram tersebut. Oh, enggak ada di sini. Sebentar, mungkin di metode di bab 2. Jadi ekstraksi ciri statistiknya, pertama adalah rata-rata intensitas. Oke, jadi rata-rata histogramnya itu ada di mana. Terus kemudian standar deviasi dari ini ada berapa. Skewness, jadi ketidaksimetrisan antara sisi kiri dan sisi kanan, itu ada persamaannya. Terus kemudian kurtosis, ya, puncaknya itu probabilitas itu puncaknya ada di mana. Terus entropi, ini keacakannya itu seperti apa, ini sudah ada ini. Terus kemudian RMS, root mean square, ya, dari histogram tersebut, ya. Nah, dari situ ternyata bisa ditemukan sesuatu yang sangat menarik nih. Jadi parang rusa itu memiliki standar rata-rata di sini, standar deviasi ini, RMN, dan ini angkanya itu konsisten. Angka-angka ini konsisten. Kalau diganti dengan ini jumlah polanya, ya. Kalau polanya itu 1, 2 ini semakin ini polanya 1, 2, 3, ya. Maka Anda lihat yang biru ini akan konsisten di sini, yang ungu itu akan konsisten di nilai ini. Jadi dia memiliki konsistensi dari histogram tersebut. Oke. Nah, dari sini kemudian diseleksi seperti ini. Oke. Kalau Anda saksikan, konsistensinya itu dilihat. Nah, kalau akurasinya itu di atas 90%, maka dia digunakan. Nah, ini yang digunakan adalah ini. Jadi tidak semua tool statistiknya itu nanti digunakan, tetapi tool statistik yang cukup bagus. Nah, di sini kan yang skew, dia kurang bagus. Sehingga ini skew nanti tidak digunakan untuk membedakan parang rusak dengan yang lainnya. Oke. Nah, dari situ kita akan mendapatkan ini, yang parang rusak, oke. Yang grompol itu ternyata di bawah 8 sawat dan sido luhur. Dari sini kalau kita mendapatkan motif seperti ini, maka kita bisa membedakan antara parang rusak dan bukan parang rusak. Nah, ini contohnya ini. Oke. Jumlah polanya, ini bisa dilihat bahwa batik parang rusak bisa dibedakan dengan batik yang lain. Ini adalah ide membuat histogram berdasarkan pola warna. Nah, ini juga digunakan untuk menentukan tadi berdasarkan tekstur. Nah, kalau tekstur tadi dibuat LBP dulu, baru kemudian dilakukan ini. Sedangkan kalau warna itu langsung diekstrak red, green, blue. Jadi rednya, green, blue-nya kita buat histogramnya, terus kemudian dilihat pola statistiknya. Itulah yang dilakukan. Oke. Nah, ini pekerjaan ini kelihatannya rumit, tapi kalau Anda bisa, ini insya Allah akan sangat mudah. Maka aslinya tugas ini selevel tugas skripsi. Anda bisa membedakan A dan B, maka Anda bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang ini, kalau ini motif batik, ini database-nya seperti ini, maka dia bisa membedakan bahwa ini bukan
barang rusak gitu. Oke, ini bukan barang rusak. Nah, sekarang saya kembali ke ini tadi. Nah, kalau yang Anda ingin cari itu adalah rumah, ya. Ini yang ingin Anda cari itu adalah rumah. Oke. Sekarang saya slideshow-kan ya. Yang ini. Oke, maka dari hasil ekstraksi itu kita akan mendapatkan kalau rumah itu dia berada di titik mana. Ini warna ini. Sehingga untuk daerah ini bisa kita warnai. Ya. Sedangkan yang bukan rumah itu bisa merupakan daerah yang berbeda. Ya, ini adalah daerah yang bukan rumah. Ini adalah daerah yang rumah. Oke. Ini caranya dengan tadi. Oke, dengan cara tadi. Oke. Oke, bisa dimengerti penjelasan saya? Bisa, Pak. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Siapa? Ferdi nih. Iya, tadi mengenai normalisasi RGB di teknik CBIR, saya masih bingung mengenai norm. Karena yang saya pikirkan ketika mendengar normalisasi itu kan, misal normalisasi sebuah data itu kan, ada data yang punya semacam redundansi yang tinggi gitu, beda sama yang lain. Nah, dalam konteks ini Pak, RGB ini apakah sama kayak itu? Misal untuk red itu ada warna merah yang sangat merah, intensitas sangat tinggi gitu, merah, sehingga perlu dinormalisasi gitu. Itu sebenarnya tujuan normalisasi RGB tadi di proses teknik CBIR kalau nggak salah tadi Pak. Itu untuk apa ya Pak? Oke, sebentar, mungkin pemahaman kita tentang normalisasi tidak sepenuhnya sama ya. Ini sekarang saya beritahu dulu. Yang kamu, yang si apa itu Ferdi katakan tadi, itu pemahaman saya itu adalah outlier. Jadi outlier itu adalah ketika data itu nyempal. Kalau merah-merah sekali, yang lainnya biru, yang satunya itu biru daun, yang ini biru langit, kayak gitu itu ya, misalnya gitu ya, Fer. Nah, Ya. itu kalau itu disebut dengan outlier. Sesuatu yang berbeda sama sekali. Nah, kalau kita ketemu outlier seperti itu kan dihilangkan ya, dengan cara dihapus ya. Nah, sekarang kalau normalisasi itu seperti ini. Oke, sekarang saya slideshow ya. Kalau kita mau membandingkan image dan ternyata birunya kamera A dan birunya kamera B mungkin beda, benar tidak? Ya Pak, ya masing-masing sensor itu akan memiliki biru yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, supaya kita membandingkan yang sama, hal yang sama, maka dia dinormalisasi dulu. Artinya normalisasi, ini kalau Anda saksikan gini ya, kalau sudah kelihatan ini, kalau warna itu benar-benar hijau sepenuhnya, dia akan ada di sini ya. Akan ada di sini, oke. Maka nilai G-nya itu akan 255, nilai R-nya itu 0, 255, 0. Sehingga G di sini akan sama dengan 1. Benar tidak? Iya. Tetapi R di sini akan sama dengan 0. Karena di sini nilai R-nya 0 ya. B di sini akan nilai 0. Kita akan ketemu nilai 0, 1, 0. Oke. Terus kita dapat foto hijau yang lain, tetapi dia ketemunya di sini 250, 00. Ya, sehingga
semua yang ada di garis ini pasti nilainya akan 101. Yang di garis ini. Jadi misalnya ini ketemu 0, 25, 0, ya. Jadi dengan foto yang A ketemu 02550, tapi dengan kamera yang satu ketemu 0250, maka ini akan ketemu tetap 010. Oke. Jadi ini ternormalisasi. Oke Kak, paham, udah paham. Terima kasih. Oke. Jadi ternormalisasi itu kita sekarang mengambil sorry, ini RGB-nya ini sekarang gini. Sorry, yang dimaksud bukan seperti itu. Jadi RGB-nya itu adalah RGB maksimalnya. R maksimal berapa, J maksimal berapa, B maksimal berapa. Ya. Sedangkan ini adalah nilai data yang ada di sini. Sehingga ketika foto yang satu itu green maksimalnya itu 250, maka nanti akan sama warnanya dengan green satunya yang 255. Oke? Jadi dicari nilai RGB maksimalnya. Sehingga kita sekarang misalnya kita akan membandingkan dua foto yang berbeda, di situ masing-masing ada foto rumahnya, mungkin karena intensitasnya berbeda, mungkin karena jenis kamera berbeda, maka kita akan mendapatkan dua warna yang terlalu jauh berbeda. Oleh sebab itu harus dinormalisasi dulu sebelum dibuat histogram. Nah, setelah dinormalisasi, kita akan mendapatkan pola yang lebih bisa dibandingkan. Oke? Oke, baik. Sudah sedikit paham. Nah, sekarang tasnya itu ada 3 ya, levelnya itu ada 3 yang perlu Anda lakukan. Yang pertama image ke image, terus image mencari features-nya, terus kemudian features melakukan analisis. Oke, jadi image to image itu salah satunya sudah Anda lakukan, memfilter, terus kemudian mengkalikan, menjumlahkan, terus kemudian melakukan operasi logika, itu image to image. Ini salah satu contohnya, ini adalah image to image ya. Terus yang kedua, image to features. Oke. Jadi ini contohnya yang seperti ini. Oke. Image ke features. Jadi di sini ada apa saja di sini? Jadi ini dibedakan antara pohon, rumah, atap, dan langit. Oke, kalau Anda bisa membedakan ini, melakukan ini, bagus, maka ini sudah di level yang kedua. Oke, level yang ketiga sekarang mengenali. Oke, kalau ini kan hanya mengelompokkan berdasarkan kelompoknya. Nah, sekarang kita mengenali apakah di dalam gambar ini ada rumah. Oke, nah, contohnya seperti ini. Apakah di gambar ini ada wajah? Nah, dengan tadi, dengan dua hal tadi, dengan LBP dan dengan color dan texture, oke, histogram, kita mendapatkan ini color histogram, itu dibedakan ya. Ini dari sini ke sini color histogram. Nah, dari color histogram itu kemudian menggunakan LBP kita mendapatkan ini memang benar wajah. Berdasarkan database kalau wajah manusia itu memiliki pola seperti ini. Oke. Nah, objeknya bisa apa saja. Misalnya Anda membedakan pola. Ya, kalau di MATLAB nanti Anda akan mendapatkan pola ya. Terus begini. Yang
perlu Anda lakukan adalah Anda diperkenankan menggunakan fungsi-fungsi tetapi bukan fungsi jadi. Oke. Contoh di dalam tugas yang pertama, ketika mengintroduce noise, oke, maka hanya kelompok satu yang tidak menggunakan fungsi jadi. Sedangkan kelompok yang lain menggunakan fungsi yang sudah jadi. Artinya langsung diberi noise, terus bahkan kelompok berapa yang langsung difilter, langsung menggunakan filternya. Nah, bukan itu maksud saya. Tapi Anda membuat algoritmanya. Algoritmanya seperti apa, terus bagaimana dengan algoritma ini bisa jalan. Jadi bukan menggunakan algoritma yang sudah jadi. Oke, ada 3 tahapannya. Anda melakukan ini image to image, terus yang kedua, tugas kedua adalah image to features, terus yang ketiga adalah features to analysis. Oke, ini setiap minggu kita akan evaluasi Anda sudah sampai di mana. Terus terakhir kuliah kita tanggal 11. Jadi sebenarnya hanya tinggal 2 pertemuan. Tetapi karena absen kita kurang, saya mungkin nanti sore membuat absennya supaya jumlah absennya terpenuhi. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Soal ujiannya sudah saya luncurkan. Dikerjakan secara kelompok, tetapi Anda harus bisa mempertahankan diri. Katanya untuk objek mulai level 1 sampai 3 itu sama apa berbeda? Akan lebih mudah kalau sama, tetapi berbeda pun tidak apa-apa. Yang dibayangkan objeknya apa? Coba berikan saya contoh. Contoh fotonya apa? Belum ada, Pak. Oke, sekarang coba berikan saya sebuah sebuah contoh. Kira-kira objeknya apa? Foto apa? Bisa memberikan contoh sebuah foto, misalnya bukan fotonya nggak perlu ditampilkan, tapi hanya disebutkan saja. Foto apa? Halo? Masih belum sih, Pak. Kayak ada hewan gitu di depan rumah kayak gitu sih. Oke, sekarang idenya seperti ini. Misalnya kita ingin mengenali hewan di depan rumah, oke? Ya, Terus apakah itu hewan ataukah itu manusia? Misalnya contohnya seperti itu level tujuan akhirnya. Maka pertama yang harus dilakukan itu contohnya teknik ini disebut dengan background subtraction. Anda memotret sebuah tempat, oke. Ya, ini sekarang saya gimana caranya ya? Oh, ini oke lah. Saya stop share screen-nya dulu. Oke, sekarang apa bisa melihat sekarang di layar saya? Apa yang Anda lihat? itu kursi apa Kursi, ya? Bapak. Kursi. Bukan kursi. Kursi ya, oke. Ya, Hilang kan ya? ya.
Apa yang Anda lihat? Kucing, Bapak. Kucing. Pak. Oh, oke. Anda memiliki dua foto. Foto yang pertama itu adalah disebut dengan foto background. Terus kemudian foto yang kedua itu adalah foto yang sudah ada mininya, oke? Nah, jika foto itu dikurangkan, maka yang ketemu apa? Kucingnya tadi. Kucing, Pak. Oke, harapannya yang ketemu adalah kucingnya, walaupun nanti akan muncul kotoran. Nah, baru kemudian daerah kucing itu Anda lokalisasi. Oke, jadi yang foto background dan foto kucing tadi, Anda manipulasikan, jadi dikurangkan, terus kemudian titik yang Anda kurangkan itu digunakan untuk yang di luar itu dihapus, sehingga Anda hanya akan menemukan image kucingnya saja. Itu adalah tugas yang level pertama. Berarti yang level pertama itu seperti pengurangan saja begitu kan ya, pakai addition gitu. Ya, Anda mau menggunakan addition atau Anda menggunakan subtraction. Nah, teknik yang saya ceritakan itu disebut dengan background subtraction. Jadi Anda memiliki dua foto. Iya, nanti terus di antara dua foto tersebut dikurangkan gitu ya. Terus yang ada objeknya itu di lokalisasi gitu. Jadi hasil pengurangan itu kan akan menunjukkan objeknya. Ya. Oke. Nah, hasil pengurangan itu di lokalisasi. Salah satu teknik melokalisasi, dia dipertahankan, yang di luar itu dienolkan. Oke. Itu tugas yang pertama. Bisa kan ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, itu melakukan features. Jadi objek yang sudah dilokalisasi tadi, oke, sebentar ya, maaf ya, tunggu sebentar. Halo? Nah, sekarang yang hasil tadi sudah terlokalisasi, itu kemudian dikenali. Itu apa? Kucing atau manusia. Nah, kalau Anda bisa mengenali kucing, kemudian dikotai, ini kucing, ini manusia. Itu adalah tugas yang ketiga. Nah, features-nya gimana? Kalau kucing seperti ini, kalau manusia seperti ini. Oke, yang mudah. Nah, kalau Anda hanya menggunakan satu gambar saja, seperti ini gambar, terus kemudian mana daun, mana rumah, mana ini, maka ya itu dibagi histogramnya itu. Kalau daun itu memiliki ciri histogram seperti ini, kalau rumah ciri histogramnya seperti ini. Gimana? Cukup jelas? Pak mau tanya, tadi kan Oke, itu yang membedakan antara kucing atau manusia, itu berarti nanti kita harus punya inputan manusia, gambar manusia, begitu?
Ya, benar sekali. Nah, nanti untuk itu Anda harus memiliki database-nya manusia. Seperti apa? Oke. Nah, terutama misalnya wajah kayak gitu. Anda harus memiliki database-nya bagian wajah manusia seperti itu. Nah, nanti caranya bagaimana? Nah, setelah dilokalisir, ini maka Anda harus meresize sesuai dengan database. Kalau database-nya itu ukurannya itu pixelnya 50 kali 20, maka di-resize. Oleh sebab itu kita nanti akan membandingkan hal yang sama. Tetapi di dalam konteks ini nanti tidak perlu sampai keluar codingnya bahwa itu kucing, itu manusia. Tetapi Anda bisa menjelaskan bahwa histogramnya itu memiliki kemiripan. Jadi Anda tidak perlu sampai membandingkan histogram secara apa itu algoritma. Bisa memahami? Nah, untuk itu buatlah database yang sederhana, misalnya kucing atau bola atau apa benda yang sederhana. Anda bisa membedakan itu dan Anda bisa menangkap di antara tumpukan sampah. Oh, kalau tumpukan sampah terlalu rumit ya. Itu idenya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih belum, Pak. Bisa memahami ya? Insya Allah iya, Pak. Nah, ini ujiannya ini akan dibagi menjadi 3 jawaban. Jawaban pertama yang kedua adalah image menghasilkan features, terus yang ketiga features menghasilkan analisis. Nah, sekarang bagaimana? Apakah minggu depan itu Anda sudah berhasil mengumpulkan yang mana? Halo? Tidak apa-apa, bingung itu adalah bagian dari manusia ya. Yang pertama mungkin Pak. Kalau bagian pertama ya, oke. Sukmat satu kelompok dengan siapa? Sama Angga, sama Munir, sama Mbak Nikma. Kok ini apa? Angga bilang kamu sering absen kalau ini. Kalau kerja kelompok kemana kamu? Hah? Enggak Pak, saya hadir kok kemarin Games saya hadir juga. Oke. Nanti anu ya, apa? Kumpulkan absen ya. Maksudnya absen kelompokan gitu Pak? Iya. Jadi kerjasama kelompok itu di print screen. Terus itu bagian dari presentasi yang ini, bahwa kalian memang bekerja bersama-sama, oke? Baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Gimana? Halo? Gimana Ferdi? Sebenarnya ini Pak, kalau boleh tanya di luar materi hari ini. Gimana Ferdi? Silakan. Saya pernah baca ini Pak, metode sebuah artikel di mana itu metode downscaling gitu Pak. Itu yang saya baca itu mendapatkan informasi dari citra yang resolusi rendah dari penjelasan itunya, resolusi rendah ataupun gimana ya, dapatkan informasi dari ini dalam konteks penginderaan jarak jauh Pak. Menggunakan metode downscaling dari penjelasan itu apa namanya? Ini informasi di tiap pixel dari resolusi gambar yang beresolusi rendah menjadi informasi yang beresolusi tinggi gitu. Itu penjelasannya Pak. Nah, dari penjelasan itu saya masih sedikit bingung Pak tentang metode downscaling. Mungkin kalau boleh minta request dijelaskan sedikit Pak tentang metode downscaling. Downscaling ya? Iya.
terus terang saya baru mendengar itu, mungkin karena gini ya, di dalam image processing itu metodenya banyak sekali tadi. Tetapi itu salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan resolusi citra itu salah satunya menggunakan teknik histogram. Kemarin teknik yang kita gunakan itu kan menggunakan teknik averaging. Ketika resolusinya tidak cukup bagus, salah satunya akan muncul noise. Nah, ketika noise itu di rata-rata, harapannya citra semakin bagus. Tetapi normalnya itu juga tetap akan pecah, karena teknik averaging itu adalah teknik yang paling purba, teknik yang paling lama. Nah, teknik yang lain itu salah satu menggunakan histogram. Nah, di dalam histogram itu kita seakan-akan merekonstruksi di situ tuh sebenarnya isinya apa, kayak gitu. Nah, terus kemudian tendensi atau kecenderungan dari pixel itu kemudian diisikan, sehingga kita akan mendapatkan resolusi yang lebih bagus. Seperti contohnya, kalau kita hanya memiliki foto dengan ukuran pixel 10x10, terus kita menginginkan 100x100, maka seakan-akan dalam satu pixel itu kan dicacah menjadi 10 lagi. Nah, tentunya kita akan mendapatkan 10 pixel dengan angka yang sama. Nah, kalau dengan angka yang sama ya tentunya ya pixelnya naik, tetapi resolusinya juga tidak akan naik. Nah, bagaimana mengenerate supaya naik? Salah satunya ya dengan itu, kecenderungan. Oh, ini tuh cenderungnya akan muncul apa, sehingga dia akan dimunculkan warna itu. Dengan demikian harapannya, gambar yang diinginkan itu akan semakin tajam karena resolusinya tinggi, tetapi itu pun bentuknya aproksimasi. Tapi apakah itu downscanning yang dimaksud? Saya juga baru mendengar ini. Maaf ya Ferdi, saya tidak bisa menjawab lebih detail. Tapi teknik histogram itu adalah salah satu teknik yang ampuh. Dan perlu diketahui, teknik ini termasuk teknik yang lama, bukan teknik baru. Tapi ini bisa digunakan. Oke. Dan kalau Anda bisa membedakan A dan B di sini berdasarkan intensitas, ya ini sudah terus terang tugas ini memang berat karena ini levelnya level skripsi. Bahkan lebih berat dari level skripsi yang dilakukan oleh Ayusina tadi yang saya jelaskan. Tapi kalau Anda bisa menguasai, maka Anda bisa lulus semester 7 besok. Tinggal nulis saja kan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, harapan saya Anda sudah siap paling tidak level 1 minggu depan. Ya, paling tidak. Terus nanti malam, kalau memungkinkan saya buat absen, kalau tidak saya cari jamnya, terus nanti saya beritahu di grup. Oke, waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Soal ujian sudah diberikan, semoga Anda semua berbahagia. Saya akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya matikan Zoom-nya ya. Terima kasih ya. Jangan lupa absen. Nanti kalau yang tidak bisa absen segera WA. Karena saya hanya punya waktu 30 menit untuk mengabsenkan Anda.